Di suatu malam yang tenang di Madinah, Rasulullah menerima wahyu yang mengabarkan bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Kafilah ini membawa harta benda yang melimpah, hasil dari perdagangan yang selama ini mereka gunakan untuk membiayai perang melawan kaum muslimin. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat. Dengan suara penuh ketegasan, beliau bersabda, "Kafilah Abu Sufyan membawa harta Quraisy. Keluarlah kalian untuk mencegatnya. Mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita." Tanpa ragu, para sahabat segera bersiap. Tidak ada pasukan besar, hanya sekitar 300 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansyar. Di antara mereka ada para pejuang tangguh seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Unais. Mereka tidak memiliki banyak perbekalan, hanya beberapa ekor unta yang ditunggangi bergantian. Namun, semangat jihad membara di dalam dada mereka. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Allah. Namun, di Makkah, Abu Sufyan mengetahui rencana kaum muslimin. Dengan segera, ia mengirim utusan meminta bantuan kepada Quraisy. Begitu kabar ini sampai di Makkah, kaum Quraisy marah besar. Mereka mengerahkan 1000 pasukan lengkap dengan perlengkapan perang terbaik, dipimpin oleh Abu Jahal. Tanpa disadari kaum muslimin, mereka tidak lagi berhadapan dengan sebuah kafilah dagang, melainkan dengan pasukan perang yang 3 kali lipat lebih besar. Ketika Rasulullah dan pasukannya tiba di dekat sumur Badar, beliau segera bermusyawarah dengan para sahabat. Rasulullah bertanya, "Wahai kaum muslimin, apa pendapat kalian?" Mikdad bin Amr berdiri dan dengan lantang berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah kamu dan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua.' Tidak, kami akan berperang bersamamu." Semangat ini menular ke seluruh pasukan. Malam itu, Rasulullah berdoa dengan penuh ketundukan kepada Allah. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Sementara itu, di pihak Quraisy, Abu Jahal sombong dan yakin akan kemenangan mereka. Namun, tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah pasukan, melainkan pada pertolongan Allah. Pagi itu, sinar matahari mulai menyinari medan Badar. Pasukan Muslim, berjumlah sekitar 313 orang, berdiri dalam formasi rapi. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan sekitar 70 ekor unta yang harus ditunggangi secara bergantian. Di sisi lain, pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang, dengan 100 ekor kuda dan 600 baju besi, tampak lebih siap dan percaya diri. Rasulullah melihat pasukan yang besar itu, tetapi keyakinannya kepada Allah tidak goyah. Beliau berdoa, "Ya Allah, ini adalah pasukan kecil yang berjuang demi agamamu. Jika mereka kalah hari ini, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Duel awal. Sebelum perang dimulai, seperti kebiasaan bangsa Arab, duel 1 lawan 1 diajukan oleh pasukan Quraisy. 3 pemimpin Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah, maju ke depan. Dari pihak Muslim, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith maju untuk menghadapi mereka. Duel pun dimulai. Hamzah dengan cepat menebas Syaibah. Ali membunuh Al-Walid, sementara Ubaidah berhadapan sengit dengan Utbah. Ubaidah terluka parah, tetapi sebelum musuhnya bisa menyerang lagi, Hamzah dan Ali langsung menghabisi Utbah. Duel ini mengguncang mental pasukan Quraisy. Lalu, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan memberi perintah, "Serang mereka dengan izin Allah." Ketika pertempuran pecah, pedang beradu dengan suara gemuruh. Awalnya, pasukan Quraisy dengan jumlahnya yang besar menekan kaum muslimin. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang menakjubkan. Pasukan Quraisy melihat bayangan putih berkelebat cepat. Suara gemuruh datang dari langit, dan prajurit-prajurit yang tak terlihat menebas mereka dengan kekuatan luar biasa. Para malaikat telah turun ke medan perang. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini adalah pertolongan dari Allah." Pasukan Muslim mendapatkan kekuatan baru. Satu persatu, prajurit Quraisy mulai tumbang. Di tengah pertempuran, 2 pemuda Muslim, Mu'adz dan Muawidz, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan kepada kami Abu Jahal." Mereka ingin membunuh pemimpin Quraisy itu sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat melihat Abu Jahal, mereka langsung menerjangnya dari 2 sisi. Pedang mereka menebas tubuh Abu Jahal hingga ia jatuh ke tanah dalam kondisi sekarat. Tak lama setelah itu, Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal yang masih hidup, tetapi tak berdaya. Dengan penuh keberanian, Abdullah menaruh kakinya
di dada Abu Jahal dan berkata, "Wahai musuh Allah, hari ini kau kalah." Abu Jahal masih congkak, meski hampir mati, ia berkata, "Apakah engkau sudah menang?" Dengan satu tebasan pedang, Abdullah bin Mas'ud mengakhiri nyawa Abu Jahal. Kematian Abu Jahal menandai kehancuran moral pasukan Quraisy. Setelah berjam-jam bertempur, pasukan Quraisy mulai kehilangan semangat. Mereka melihat pemimpin-pemimpin mereka terbunuh satu persatu. Akhirnya, mereka melarikan diri, meninggalkan peralatan perang dan harta benda mereka di medan pertempuran. Dari 1.000 pasukan Quraisy, 70 orang terbunuh dan 70 orang ditawan. Sementara dari pihak Muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Rasulullah bersujud syukur. Ini adalah kemenangan pertama Islam dalam perang besar. Setelah perang usai, para tawanan Quraisy dibawa ke Madinah. Rasulullah tidak membunuh mereka, melainkan memperlakukan mereka dengan baik. Sebagian dibebaskan dengan membayar tebusan, sementara yang lain dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Tindakan ini menunjukkan rahmat Islam bahkan dalam kemenangan. Saat pasukan Muslim kembali ke Madinah, mereka disambut dengan penuh kegembiraan. Kaum muslimin yang tidak ikut berperang menangis, haru mendengar kabar kemenangan. Mereka tahu bahwa ini adalah pertolongan dari Allah. Namun, di Makkah, sisa kaum Quraisy yang selamat meratapi kekalahan mereka. Mereka berjanji akan membalas dendam. Kemenangan di Badar menjadi bukti bahwa jumlah pasukan bukanlah faktor utama dalam perang, melainkan keimanan dan pertolongan Allah. Para sahabat belajar banyak dari perang ini. Pertama, Allah selalu menolong orang yang berjuang di jalannya. Kedua, keimanan lebih penting daripada jumlah dan kekuatan fisik. Ketiga, rahmat Islam bahkan berlaku bagi musuh yang sudah kalah. Namun, Rasulullah memperingatkan para sahabat, Quraisy tidak akan diam. Mereka akan datang kembali dengan kekuatan lebih besar. Di Makkah, Abu Sufyan dan sisa pemimpin Quraisy yang selamat tidak bisa menerima kekalahan mereka. Mereka mulai mengumpulkan pasukan baru, membeli senjata lebih banyak, dan bersumpah akan membalas kekalahan mereka di Badar. Mereka menyiapkan serangan besar ke Madinah, dan perang Uhud pun mulai direncanakan. Rasulullah dan para sahabat tidak lengah. Mereka mulai bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Bersambung ke kisah Perang Uhud.